Bagian 7 Ergonomi dan antropometri. A. Pengertian ergonomi. Ergos, kerja, plus nomos, hukum. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Kochurek, 1997, adalah kajian yang integral antara pekerja, pekerjaan, alat, tempat dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Charpanis, 1985, yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman dan menyenangkan. Menurut Sanders dan MC. Cormick, 1987, mendefinisikan ergonomi, human factor, dengan pendekatan 3 unsur, yaitu 1. Fokus ergonomik adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Dalam perancangan dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan masalah kapabilitas, keterbatasan, dan kebutuhan manusia menjadi pertimbangan utama. 2. Tujuan utama ergonomik ada 2. A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, termasuk di sini bagaimana penggunaan alat yang nyaman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. B. Adalah mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, penggunaan yang menyenangkan, meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. 3. Pendekatan ergonomik ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. B. Kenyamanan. Pada saat bekerja terjadi interaksi antara pekerja dengan mesin dan lingkungan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Ahmadi, 1990, menyatakan bahwa pekerjaan maupun lingkungan merupakan paparan yang menjadi beban bagi pekerja. Setiap beban akan menimbulkan ketegangan, stresses, dan regangan, strain, sehingga menimbulkan reaksi bagi pekerja berupa rasa nyaman atau tidak nyaman. Paparan: A. Fisik, suhu, tekanan, suara, pencahayaan, radiasi, getaran. B. Kimia, debu, uap, larutan. C. Psikososial, hubungan kerja, sistem manajemen. D. Ergonomis, desain alat, layout, metode kerja. Menurut Trisna Ningsih, 1990, nyaman dapat berarti segar, sehat, dan badan terasa enak. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengukuran kenyamanan dapat dilakukan dari perasaan tidak nyaman. Menurut Sumakmur, 1992, terhadap paparan yang diterima pekerja, yaitu berupa keluhan rasa tidak nyaman atau rasa tidak enak pada bagian tubuh akibat paparan yang diterima. Keluhan rasa tidak nyaman dapat berupa rasa lelah, pegal, nyeri, memar, lecet, dan sebagainya, pada bagian tubuh pekerja saat bekerja menggunakan alat. Bagian tubuh yang mengalami ketidaknyamanan. Bagian tubuh yang mengalami ketidaknyamanan, lihat gambar body area discomfort, BAD. Bagian tubuh tersebut antara lain leher, tengkuk, neck, bahu, pundak, shoulder, siku, elbow, lengan, forearm, tangan, pergelangan, hand, wrist, jari, fingers, punggung atas, upper back, punggung bawah, low back, paha, tih, lutut, keni, kaki bawah, low leg, dan persendian kaki, kaki, ankle, foot. Lihat gambar 7.1. Bagian-bagian tubuh yang peka mengalami ketidaknyamanan. C. Sistem manusia dan mesin.
Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap signifikan dalam menentukan produktivitas. Pada industri manufaktur maupun industri pelayanan, peran manusia masih diandalkan sebagai komponen dalam proses produksi, menurut Dwignyo Subroto, 2000. Manusia merupakan komponen dalam sistem manusia-mesin. Kedua elemen produksi tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan. Proses interaksi manusia-mesin diilustrasikan oleh Sander dan M.C. Cormick, 1987, pada gambar 7.2 berikut. Manusia memperoleh masukan, input, dengan melihat atau mendengar, sensing, dari display mesin. Informasi tersebut diproses di otak, kemudian otak memutuskan untuk melakukan reaksi melakukan kontrol mesin. Kontrol tersebut membuat mesin dapat beroperasi. Mesin dipasang display untuk menginformasikan bahwa mesin sedang operasi, proses sudah selesai atau mati. Beroperasinya mesin akan memproses masukan menjadi keluaran. Proses tersebut terjadi pada lingkungan kerja. Lihat gambar 7.2. Sistem manusia-mesin, Sander dan M.C. Cormick, 1987 banding 14. Hubungan mesin manusia dikelompokkan menjadi 1. Sistem manual. Pada sistem ini input akan langsung menjadi output. Alat tangan berfungsi untuk menambah kemampuan atau kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya. Manusia berfungsi sebagai sumber tenaga dan kendali operasi. 2. Sistem mekanik. Sistem ini sering disebut semi-otomatis. Pada sistem ini tenaga dan beberapa fungsi lain diganti mesin. Manusia memberi respon melalui sistem kontrol untuk mengoperasikan mesin. Mesin beroperasi dengan kendali manusia. 3. Sistem otomatis. Pada sistem otomatis mesin mampu melaksanakan semua fungsi mulai sensor, pengambilan keputusan maupun aksi. Manusia bertugas memonitor agar mesin dapat bekerja dengan baik, memasukkan data atau mengganti program baru bila diperlukan. Lihat gambar 7.3. Beberapa contoh alat kontrol manual, mekanik. D. Pengertian antropometri. Dalam proses produksi terjadi interaksi manusia dengan mesin. Interaksi tersebut akan harmonis dan serasi bila mesin tersebut didesain sesuai dengan karakteristik manusia yang menggunakan mesin. Untuk itu seorang desainer perlu informasi tentang dimensi tubuh manusia. Ilmu tentang pengukuran dimensi tubuh manusia disebut antropometri. Antropometri berasal dari kata antro, yang berarti manusia, dan metri, yang berarti ukuran. Secara definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia menurut Dwignyo Subroto, 2000. Lalu Hughes, 2002, mendefinisikan antropometri sebagai ilmu mengukur dan mengoleksi data karakteristik fisik dan aplikasinya untuk desain dan evaluasi sistem, peralatan, produk manufaktur. Fasilitas dan lingkungan manusia. Faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia, menurut Dwignyo Subroto. 1. Usia. Ukuran tubuh akan berkembang seiring dengan pertambahan usianya. Usia 0-20 tahun merupakan usia berkembang, 20-40 tahun relatif tetap, dan usia 40 tahun ke atas cenderung menyusut. 2. Jenis kelamin. Dimensi tubuh laki-laki pada umumnya lebih besar daripada wanita kecuali bagian tubuh tertentu seperti pinggul. 3. Suku bangsa. Setiap suku bangsa ataupun kelompok etnik akan memiliki karakteristik tubuh yang berbeda satu dengan yang lain. Prinsip dasar penerapan antropometri dalam desain yang ergonomis. 1. Desain untuk individual yang ekstrim, maksimal dan minimal.
Contoh, tinggi pintu gunakan ukuran tinggi maksimal manusia untuk perencanaan gaya operasional alat kontrol gunakan ekstrim minimal. 2. Desain untuk rata-rata manusia. Pendekatan rata-rata ini mudah dan murah, namun mempunyai kelemahan yang sangat besar karena hanya setengah populasi yang mampu mengoperasikan. 3. Desain yang dapat disetel. Desain ini sangat baik, karena 95% populasi mampu mengoperasikan alat tersebut, tetapi kelemahannya membutuhkan biaya yang mahal. Manual. 4. Desain untuk individu. Desain ini dibuat untuk seorang individu yang datanya digunakan untuk mendesain. Desain ini paling ideal untuk individu tersebut tetapi tidak nyaman digunakan orang lain. Antropometri dikelompokkan menjadi dua menurut Pulat, 1992, Sanders dan MC. Cormick, 1987, Woodside dan Kucurek 1997, Hughes 2002, 1. Antropometri statis atau struktural merupakan ukuran bodi pada kondisi tidak bergerak, posisi standar baik posisi berdiri maupun duduk. 2. Antropometri dinamis atau fungsional merupakan ukuran bodi tubuh saat melakukan aktivitas kerja di suatu lingkungan kerja. Berdasarkan data dari antropometri kita dapat melakukan desain stasiun kerja. Contoh tinggi meja kerja untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga otot tangan di bawah pusar, tinggi meja kerja yang membutuhkan tenaga otot sedang setara pusar. Sedangkan yang membutuhkan ketelitian tinggi meja kerja di atas pusar. Lihat gambar 7.4. Tinggi meja kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, ILO, 2010. Lihat gambar 7.5. Jangkauan tangan saat bekerja, ILO, 2010. Memilih dan mendesain alat tangan yang ergonomi. Perkembangan teknologi memungkinkan alat-alat tangan diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Banyak alat-alat tangan diproduksi tanpa pertimbangan faktor manusia sebagai pengguna alat tersebut, sehingga setelah digunakan potensial menimbulkan gangguan kesehatan pada penggunanya. Gangguan tersebut dapat lecet, terjepit, terpukul, terpotong, terkilir maupun kumulatif trauma. Pemilihan alat yang ergonomis merupakan salah satu upaya preventif mencegah terjadinya gangguan kesehatan kerja akibat lingkungan kerja yang kurang ergonomis. Sehingga dalam mendesain alat perlu memperhatikan prinsip ergonomi. Prinsip mendesain alat tangan yang ergonomis. 1. Buat alat tangan yang ringan dan dapat dibawa dengan satu tangan. Alat yang berat menyebabkan pengguna alat cepat lelah, hal ini dapat menurunkan produktivitas kerja. Alat ringan namun saat membawa alat harus dengan dua tangan akan merepotkan saat membawa. Selain itu efisiensi penggunaan tangan menjadi rendah. 2. Buat alat tangan yang kompak yaitu ringan, mudah dibawa dan disimpan. Alat tangan sering digunakan pada berbagai posisi kerja dan lokasi kerja sehingga desain harus kompak yaitu ringan dan mudah dibawa. Alat juga harus dapat disimpan dengan baik agar awet, mudah perawatan dan mudah dicari bila ingin menggunakan lagi. Prinsip mendesain alat tangan yang ergonomis. 3. Buat gagang alat dengan diameter, panjang dan bentuk yang tepat. Ukuran gagang alat mempengaruhi kenyamanan dan kekuatan genggam. Diameter gagang alat 30–45 mm dengan bentuk bulat atau oval, untuk alat presisi diameter 5–12 mm. Panjang gagang disesuaikan dengan cara memegang saat menggunakan. Apakah menggunakan dua tangan atau satu tangan? Panjang gagang tertutup 100–125 mm, dan jarak dengan depan 40–60 mm.
Lihat gambar 7.6. Ukuran gagang tongkat pegangan tangan. 4. Buat gagang yang nyaman dipegang, tidak mudah slip, mempunyai pembatas, mempunyai tahanan panas dan listrik yang tinggi. Gagang dapat dibuat dari kayu, plastik atau karet. Bahan tersebut mempunyai koefisien gesek tinggi sehingga tidak mudah slip. Isolator panas maupun listrik yang baik sehingga dapat melindungi pekerja dari kemungkinan kecelakaan saat alat terkena panas atau tersengat listrik. Karet merupakan bahan yang baik untuk pelapis gagang karena elastis sehingga lebih nyaman saat menggenggam. Selain itu karet juga mempunyai koefisien gesek dan isolator listrik yang baik. Pembatas pada gagang diperlukan untuk melindungi tangan dari kemungkinan slip dan menimbulkan luka. Lihat gambar 7.7. Gagang pisau dengan pembatas, ILO, 1996. 5. Buat alat pada posisi kerja alami. Hindari terjadi deviasi unar maupun radial pada tangan. Deviasi unar maupun radial saat menggunakan alat potensial terjadi teknosinovitis akibat saraf median nerve, luka pada kanal karpi. Terdapat dua model gagang untuk menghindari hal itu yaitu bentuk segaris, inline, dan bentuk pistol. Contoh gagang dibengkokkan agar posisi tangan alami. Lihat gambar 7.8. Beberapa desian gagang alat tangan yang dibengkokkan. Pemilihan model gagang berhubungan dengan posisi kerja, untuk posisi vertikal model pistol baik digunakan. Tetapi untuk posisi kerja horizontal model gagang inline lebih tepat. Lihat gambar 7.9. Pemilihan model gagang terkait posisi kerja, Marshall, 2003. 6. Buat pegangan segaris dengan sumbu aksial. Bila pegangan tidak sesumbu maka akan gerak putar dan momen. Untuk mengatasi fenomena tersebut tangan melakukan reaksi menyeimbangkan gerak putar sehingga kerja tangan lebih berat. Lihat gambar pukul 7.10. Gerak putar akibat gagang tidak sesumbu, Nurmianto, 1996. 7. Buat alat dengan titik berat sedekat mungkin dengan genggaman untuk mengurangi gerak putar atau momen berlebihan pada tangan yang memegang. 8. Hindari bagian-bagian alat yang mempunyai sudut tajam yang dapat menimbulkan luka tersayat. 9. Buat alat yang memungkinkan digunakan dengan tangan kiri atau kanan. Digunakan oleh laki-laki atau perempuan. Terdapat 8%-10% orang kidal dan 50% perempuan. 10. Hindari penekanan pada jaringan sensitif. Beberapa desain alat saat digunakan menyebabkan terjadi penekanan pada daerah sensitif tekanan seperti saraf, aliran darah, khususnya arteri unar dan radial. Mengatasi hal tersebut maka permukaan kontak diperluas dan memindahkan tekanan pada daerah kurang sensitif yaitu di daerah antara ibu jari dan jari telunjuk. Lihat gambar pukul 7.11. Penekanan pada daerah sensitif, Marshall, 2003. 11. Buat alat tangan dengan tenaga untuk mengoperasikan serendah mungkin. Tenaga mengoperasikan alat yang rendah memungkinkan pekerja dapat bekerja lebih presisi, nyaman. Waktu istirahat kecil dan produktif. 12. Buat alat tangan dengan pegas penyeimbang, spring balance. Sehingga pekerja tidak perlu selalu memegang saat memindahkan alat setelah menggunakan alat dan alat kembali pada posisi semula. Dengan demikian tenaga membawa alat dapat direduksi dan alat dapat dengan cepat ditemukan saat menggunakan lagi. F. Memahami ekonomi gerak ergonomi. Gerakan yang dilakukan pekerja ada kalanya sudah tepat namun ada pula gerak yang tidak perlu. Sutalaksana, DKK, 1980. Gerak tidak perlu pemborosan tenaga dan energi.
Untuk itu perlu kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi. Dalam mendesain alat, layout maupun metode kerja perlu pertimbangan ekonomi gerak. Agar tercipta alat layout maupun metode kerja yang mampu mengeliminir gerakan yang tidak perlu. Mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif dan menyederhanakan kegiatan sehingga kebutuhan energi minimal. Prinsip ekonomi gerak dari Mandel, 1994. 1. Eliminasi kegiatan. A. Eliminasi semua kegiatan, aktivitas atau gerakan yang tidak perlu. B. Eliminasi kondisi yang tidak beraturan dalam setiap kegiatan, dengan meletakkan fasilitas dan material pada tempat yang tetap. C. Eliminasi penggunaan tenaga otor pada kegiatan statis. D. Eliminasi waktu kosong atau menunggu. 2. Kombinasi gerak atau aktivitas kerja. A. Ganti gerakan pendek, terputus. Berubah arah menjadi kontinu, tidak patah-patah. B. Kombinasikan beberapa gerakan yang mampu ditangani dengan desain peralatan kerja. C. Distribusikan kegiatan dengan membuat keseimbangan kerja kedua tangan. 3. Penyederhanaan kegiatan. A. Laksanakan setiap kegiatan, aktivitas kerja dengan prinsip kebutuhan energi otot yang digunakan minimal. B. Kurangi kegiatan mencari objek kerja, peralatan, material, dengan meletakkan pada tempat yang tidak berubah-ubah. C. Letakkan fasilitas kerja pada jangkauan tangan yang normal. D. Sesuaikan letak komponen sesuai dimensi tubuh manusia. Prinsip ekonomi gerak dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakan-gerakannya. Suta Laksana, DKK, 1980, antara lain. 1. Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. 2. Kedua tangan sebaliknya tidak mengganggu pada saat yang sama. 3. Gerakan tangan akan lebih mudah bila satu terhadap yang lain simetris dan berlawanan. 4. Gerakan tangan dan badan sebaiknya dihemat. 5. Sebaiknya pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. 6. Gerak patah-patah dan berubah arah akan memperlambat gerak. 7. Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya. 8. Sebaiknya irama kerja mengikuti irama yang alami bagi pekerjanya. 9. Usahakan sedikit mungkin gerakan mata.